Selamat malam Bante. Selamat malam, Samira. Bante, Ya. malam ini kita bincang damai lagi terkait dengan pembahasan kita di YouTube Bante ya. Iya. Malam ini kita bahas tentang hantu barangkali Bante ya. Ketakutan terhadap hantu Bante ya. Iya, ini saya pikir hampir setiap orang ya takut dengan hantu. Ya, Padahal begitu sih. Bahkan para biku pun gitu Bante para kadang-kadang. biku juga takut juga. Padahal kadang-kadang belum pernah melihat, tapi sudah takut. Iya sih. Dan kalau misalnya saya dengar malahan di Sri Lanka itu katanya hantunya itu beda dengan Indonesia Bante ya. Di Sri Lanka itu kalau kan saya pernah di sana ya. Iya makanya. Ya, jadi di sana itu sebenarnya kalau bicara hantu itu tidak sepopuler seperti Indonesia malahan. Populer dalam arti. Maksudnya kalau Indonesia kan banyak sekali macam hantu ya, yang masyarakat cerita gitu kan. Ada pocong lah, ada apa itu gendruwo, kuntilanak, sampai yang di film-film apa itu suster ngesot ya. Iya, sundel bolong. Sundel bolong dan sebagainya kan. Ada BB gitu kan. Hmm. Tapi kalau di Sri Lanka itu ya karena di sana kan negara Buddhis. Sehingga di sana itu lebih ketika berbicara tentang hantu pun juga sangat dipengaruhi oleh konsep Buddhis, kepercayaan Buddhis, yaitu bicara tentang peta, makhluk peta. Kadang-kadang juga mereka percaya dengan keberadaan seperti yaksa atau yaka. Tapi menarik juga, saya pernah dengar itu ada seseorang yang cerita kalau di Sri Lanka itu juga ada hantu yang mungkin kalau di Indonesia itu sundel bolong. Di sana juga ada ya? Iya, jadi ceritanya itu kalau misalnya ada seorang ibu yang masih mengandung meninggal gitu, nanti kalau dia terlahir sebagai masih peta juga, jadi terlahir sebagai makhluk hantu gitu kan, nanti dia kadang-kadang mengganggu orang dengan cara misalnya ada orang nih di jalan, nah dia datang kemudian bawa anak, minta anaknya dipegangkan sama orang tersebut. Begitu dia membalikkan badan, ternyata di belakangnya itu sudah bolong begitu. Mungkin seperti sundel bolong gitu. Oh iya, kayak di Indonesia kan sundel bolong ya. Seperti Indonesia. Banyak, tapi kita spesifik ngomongin tentang gimana sih cara ngatasi ketakutannya. Iya. Karena kan ini yang paling signifikan kan. Betul. Kalau misalnya kita masuk ke tempat baru atau kita masuknya ke tempat katakanlah bukan rumah biasa, kadang-kadang rumah biasa pun membuat kita takut loh Bante. Juga kadang-kadang. Nah, makanya itu perlu kita bahas kan. Gimana Bante? Ada nggak suta yang bisa kita bahas terkait dengan itu? Kan banyak kan? Banyak sebenarnya, ada kayak meta suta, ada jaga suta Bante. Jadi salah satunya kan meta suta. Ya memang kalau meta sutanya tidak membahas tentang hantu sih. Khotbahnya gitu kan. Itu malah bahas tentang gimana sikap seseorang gitu kan. Iya. Tapi latar belakang dari suta tersebut, nah baru membahas tentang mengatasi rasa takut. Itu hantunya nekat sih, sampai biku aja diganggu. Nah itu makanya. Ya memang kadang-kadang kalau tinggal di hutan itu ya bisa demikian. Artinya kadang-kadang diganggu juga. Walaupun kalau saya pribadi sih pernah juga tinggal di hutan sih, tapi tidak pernah diganggu. Tidak pernah ada gangguan. Oke, alasannya kenapa sih orang itu diganggu dan tidak diganggu? Alasannya kenapa? Saya tidak tahu persis ya, tetapi ada cerita nih, ada cerita. Ada cerita di Sri Lanka itu ya, barangkali ini juga menjadi satu acuan juga ya. Jadi ada sebuah wihara hutan dan di tempat tersebut sebenarnya banyak para bikunya itu betul-betul mempraktikkan meditasi dengan sangat intensif gitu kan. Dan tempatnya juga ya kita bisa mengatakan sakral lah, sakral dalam artian memang orang-orangnya baik, bermeditasi. Nah, tetapi kemudian ada seorang umat, sebenarnya dia itu seorang dari Amerika, datang ke situ dengan mengatakan ingin bermeditasi. Nah, suatu saat dia itu didatangi oleh makhluk. Jadi ceritanya itu adalah ketika dia sedang duduk, kemudian tiba-tiba ada seperti orang Sri Lanka, orang tua dengan pakaian putih-putih tiba-tiba nongol begitu. Dia ketakutan kan, dan orang tersebut mengatakan harus pergi gitu kan. Setelah itu hilang gitu kan. Dia ketakutan. Kemudian mendatangi para biku, kemudian bertanya, para biku bertanya kenapa kok ribut gitu kan, ketakutan. Nah, dia cerita gitu. Kemudian para biku bertanya lah, kamu memang di situ ngapain? Mungkin ada hal-hal yang buruk yang dilakukan. Nah, orang tersebut bilang, oh iya karena dia itu kan suka merokok gitu kan.
Nah, di tempat itu dia malahan masih merokok. Padahal di wihara tersebut bahkan umat pun juga tidak diperbolehkan untuk merokok gitu Area kan. bebas rokok harusnya ya. Iya, betul. Nah, itulah yang kemudian barangkali diganggu. Akhirnya para bikunya kan membacakan parita gitu kan, untuk supaya juga kalaupun ada makhluk halus di situ jangan mengganggu. Nah, katanya ketika dibacakan parita demikian, nah setelah beberapa hari nongol lagi tetapi tidak mengganggu, hanya melihat dari jauh. Dan orang tersebut juga akhirnya tidak merokok juga di situ. Berarti kan ini adalah kasusnya adalah orang itu mengganggu Bante ya. Iya, betul. Dalam arti mengganggu. Mengganggu sebenarnya. Kan sebenarnya sama kan di dalam Metasuta juga, maksudnya latar belakangnya kan. Benar. Kan walaupun para bikunya itu tidak berniat mengganggu, tapi kan mereka terganggu. Itu gara-garanya dia pukul lonceng kalau malam Bante ya. Para bikunya. Iya, betul. Jadi merasa terganggu, berisik Terganggu maksudnya juga. kan. Dan juga ini memang kan makhluk halus demikian, dan mereka sebenarnya para dewa sebenarnya kan. Para dewa yang tinggal di Dewa Ruka di ya, hutan, Ruka dewa maksudnya. Ruka dewa. Dewa-dewa yang di hutan pohon gitu ya. kan. Nah, sebenarnya kan ketika para biku datang, mereka itu sebenarnya ya sebagai dewa, melihat ada orang-orang bajik yang datang, mereka menghormati juga sebenarnya. Welcome lah harusnya. Welcoming sebenarnya. Tetapi mereka berpikir, wah ini paling-paling kan mereka hanya datang, hanya tinggal paling lama 3 hari. Tidak tahu bahwa para biku ini akan berpuasa 3 bulan kan, gara-gara diminta dari sana kan. Mereka kan terganggu juga kan. Ya seperti kita kan. Jadi seperti misalnya, ini ada contohnya, ada perumpamaannya. Seperti seorang raja. Ketika raja itu pergi ke suatu tempat, kan hanya menduduki pokoknya rumah-rumah yang ada di situ kan. Sementara yang pemilik rumahnya kan harus pergi kan. Ya. Karena takut dengan raja atau respect dengan raja, mereka pergi. Tapi kan harapannya dari jauh berpikir paling-paling udahlah paling 3 hari kan. Nah, tetapi kalau lama, tinggalnya lama, Kesal juga. Ini para dewa juga kesal juga. Akhirnya apa? Mereka mengganggu para biku. Dengan apa? Dengan suara-suara mengerikan, dengan penampakan yang mengerikan, bahkan bebauan yang busuk. Kan ini disclaimer, maksudnya kok dewa kok bisa berwujud seperti itu maksudnya? Ya kan punya kekuatan. Dewa kan punya kekuatan kan. Sehingga mereka bisa menampakkan diri dengan wajah yang mengerikan juga. Tapi bukan wujud asli mereka sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya tidak demikian. Oke, hanya untuk tetapi wujudnya bisa aja. menampakkan diri demikian. Nah, itulah kemudian kan ceritanya para biku ini karena tidak tahan, dan yang membuat mereka tidak tahan itu baunya juga. Bau. Iya, karena kan mereka menggunakan objek meditasi keluar masuknya nafas. Nah, sementara baunya busuk. Iya, Dan pusing. Jadi kepalanya pusing. Nah, akhirnya setelah beberapa saat mereka itu karena ketakutan jadi kurus kering. Iya, sampai pucat pasi katanya. Sampai pucat pasi, jadi yang tadinya itu segar-segar menjadi kurus kering. Jadi kurus gitu kan. Nah, ini mereka kan kembali kepada Sang Buddha. Nanya kan, apa yang bisa dilakukan kalau misalnya kita ke tempat itu terus diganggu. Akhirnya Buddha kasih semacam kayak discourse tentang Metasuta kan. Betul. Nah, artinya kan di situ Sang Buddha memberikan cara bahwasanya agar mereka tidak mengganggu, bahkan mereka melindungi. Nah, para biku ini harus memancarkan cinta kasih. Tapi sebelumnya katanya kalau misalnya dari jauh Bante ya, belum masuk ke tempat itu, harus dibacakan dulu Metasutanya sama para bikunya itu. Ya, itu menjadi tradisi belakangan. Oh, itu baru ini aja. Jadi setelah ada kejadian tersebut, kemudian dalam kitab ulasan itu juga ditulis gitu kan, diterangkan di sana. Iya. Menjadi satu kebiasaan tradisi setiap biku yang menempati tempat yang baru, apalagi tempat yang tidak dikenal, apalagi tempat yang seperti hutan. Nah, biku tersebut sebelum mempraktikkan meditasi dengan objek lainnya, apakah misalnya objek nafas, objek kasina dan sebagainya, itu dianjurkan untuk menggunakan metta bhavana dulu. Jadi meditasi cinta kasih. Dan artinya di situ sebelum mempraktikkan meditasi, memancarkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang ada di situ. Jadi kan kalau dalam pancaran cinta kasih itu kan seseorang kan ya dikatakan betul-betul datang ke sana tanpa ada permusuhan. Jadi ibaratnya, oh saya datang ke sini bukan untuk
memusuhi atau membuat konflik, membuat hal yang buruk kepada orang-orang di sini, tetapi datang dengan persahabatan, datang dengan cinta kasih, bahkan datang dengan harapan semoga makhluk-makhluk yang ada di sini berbahagia. Nah, kalau kita datang dengan pikiran demikian kan pastinya yang ada di situ kan welcoming kan, tidak mengganggu. Ya. Nah, itu sebenarnya menjadi tradisi belakangan, tetapi baik juga untuk bisa mengatasi barangkali rasa takut. Itu kalau di tradisi Sri Lanka mungkin di recitingnya tuh dengan suara yang keras berarti ya? Bisa juga. Kalau Sri Lanka memang terutama pada zaman dulu ya, pada zaman dulu. Ada indikasi memang kalau para biku pada zaman dulu kalau reciting parita atau reciting sutta itu dengan keras-keras. Ya, ada indikasi. Sebagai contoh adalah ada kan cerita seorang biku bernama Milakatisa yang ketika duduk meditasi kepalanya dikasih jerabi basah supaya tidak ngantuk kan. Nah, pada saat pagi-pagi sedang duduk meditasi kemudian terdengar dari lembah lain karena tinggal di hutan. Nah, dari lembah lain itu ada seorang samurai yang sedang membacakan, menguncarkan sutta khutbah Sang Buddha dengan keras-keras. Nah, terdengar. Nah, jadi intinya memang ada indikasi dibacakan dengan keras-keras. Ya, saya baca juga di kitab ulasan kan ada kayak Mahasamaya Sutta di recite dan ada dewa yang datang katanya itu persis seperti yang saya dengarkan ketika zaman Buddha saat itu. Oh, begitu ya. Dia benar-benar hadir dewanya. Tapi karena dia dewa yang katakanlah terbelakang gitu ya, maksudnya dibandingkan dewa yang lain dia lebih inferior, maka ketika dia datang pagi, ketika di momen Buddha membabarkan Dhamma, Mahasamaya Sutta itu, dia terpentar sampai ke Sri Lanka. Tapi itu memang mengindikasikan bahwa suara untuk ketika diri saya itu harus keras berarti. Memang harus keras, memang lebih baik keras. Dan itu seperti misalnya kan ada cerita mungkin pernah mendengar ada seorang berumah tangga perempuan. Nah, dia itu namanya Velukandaki Nandamata. Nah, Velukandaki Nandamata. Ini di ulasan. Oh, bukan, itu bukan di ulasan, di sutta juga. Nah, di sutta juga. Seorang perempuan yang setiap pagi itu punya kebiasaan membacakan parita. Tetapi paritanya itu Parayana Waga. Bukan parita sebenarnya, itu kan sutta ya. Syair-syair yang ada di Parayana Waga Sutta Nipata. Nah, setiap pagi membacakan demikian sampai dewa pun juga datang mendatangi dia karena tertarik dengan cara bacaannya. Jadi memang pembacaan sutta parita sudah sejak zaman dulu dan itu membuat ya mereka makhluk-makhluk yang baik juga datang. Oke, Bante. Ini harus diberikan batasan loh, Bante. Maksudnya meta sutta itu bukan parita atau sutta yang mengusir setan kan? Bukan. Ini kan indikasinya kayak seakan-akan kan untuk mengusir setan kan? Bukan kan? Bukan. Gimana Bante berikan batasannya? Sebagai itu ya sesuatu yang harus dibacakan aja ketika memang harus memasuki tempat, bukan untuk mengusir setan. Bukan. Jadi kalau secara Buddhism gitu kan, kita kan sebenarnya bersahabat kan. Kita itu bersahabat dengan siapapun, makhluk apapun gitu kan. Bersahabat tanpa ada permusuhan, tanpa ada konflik, tanpa ada keinginan untuk melukai gitu kan. Tetapi kita itu justru mengharapkan semua makhluk termasuk makhluk-makhluk yang tidak kelihatan berbahagia. Jadi membacakan Karanyamita Sutta itu bukan sekedar bacaan saja juga, tapi adalah bagaimana kita memancarkan cinta kasih. Berarti juga ada sikap batin kita kan Bante maksudnya. Betul, itu yang terpenting toh. Yang terpenting itu kan maksudnya sikap batin yang harus diimplementasikan kan. Betul, jadi sikap batin yang mana di situ ada cinta kasih. Itu yang terpenting. Kalau hanya sekedar paritanya atau sekedar sutanya saja tanpa ada sikap batin yang di situ disertai cinta kasih, ya sebenarnya malahan percuma. Percuma ya. Percuma kan? Ya tetap saja kalau misalnya sikap batinnya masih ada permusuhan atau sikap batinnya itu di situ masih ada ketakutan, tetap takut juga kan. Tapi kalau di situ betul-betul ketika membacakan juga ada cinta kasih, memang tujuan dari membaca itu adalah ada pancaran cinta kasih. Nah, itulah yang sebenarnya akan menolong kita agar bebas dari takut. Ya, malahan di Meta Sutta tadi di ulasannya itu kan juga setelah dibacakan parita, kemudian sikap batinnya para biku sudah lebih lentur, lebih fleksibel dengan penuh meta. Ini kan dewanya kan menolong kan justru, ya, memberikan support melindungi, justru. Memberikan support melindungi, ya. Betul. Jadi itu salah satu untuk mengatasi rasa takut sih. Ya.
Tapi cara lain juga ada. Mungkin ingat Dajakasuta. Ya, ada Dajakasuta. Dajakasuta. Ingatlah Buddha. Ingatlah betul Dhamma. gitu Ketika kan. di tengah hutan yang begitu lebat gitu kan. Betul, ya itu. Itu kan juga cara juga kan. Cara untuk mengatasi rasa takut. Artinya ya ketika kita takut karena mungkin kadang-kadang kalau kita bicara hantu ya, itu kadang-kadang persepsi kita. Iya, kadang-kadang kok begitu ya. Persepsi kita. Artinya hantu saja belum pernah melihat, tetapi kita mempersepsikan kita tuh nanti akan ada penampakannya mengerikan. Iya, di balik sana ada itu. Kita udah bayangannya duluan ya. Iya. Jadi membuat takut itu bukan hantunya, pikiran kita. Ya toh? Iya. Itu kebanyakan begitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang memang bisa melihat. Atau memang ada beberapa orang yang memang melihat gitu kan, secara mungkin accidentally itu melihat gitu kan. Tetapi kebanyakan kan sebenarnya tidak melihat. Itu pikiran kan. Benar. Nah, jadi masuk hutan, masuk tempat, bahkan ke kuburan sekalipun, kadang-kadang kan bukan hantunya, pikiran kita saja yang mempersepsikan, membangun, menciptakan ada makhluk yang mengerikan, padahal tidak nongol. Iya, nongol aja belum, tapi di pikiran kita sudah seakan-akan dia nongol di sana. Iya lah itu yang bikin takut. Nah, dalam hal ini kalau seseorang punya keyakinan, ya kalau di dalam agama Buddha kan keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, betul-betul yakin karena mengetahui kualitas dari Sang Buddha, mengetahui manfaat dari praktek Dhamma, dan juga mengetahui kualitas dari terutama Arya Sangha gitu ya. Itu juga bisa memberikan ketenangan. Karena apa? Kita sudah merasa menyerahkan hidup kita untuk Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya sudah. Kalau memang misalnya ada hantu, mungkin hantunya gigit atau tapi nggak gigit juga. Kayak ya misalnya gitu kan. Mau gigit mau apa kan kita sudah menyerahkan hidupnya untuk Buddha, Dhamma dan Sangha, dan ketakutan bisa lenyap itu. Tapi Bante, apakah ada semacam ini ya, pengaruhnya yang signifikan dari kata Buddha itu sendiri sehingga ketika ada hantu, benar-benar ada hantu gitu ya, ketika kita mengingat Buddha aja gitu, atau kita mengucapkan Buddho atau Buddha gitu ya, itu hantu itu akan kabur terbirit-birit atau tunggang langgang gitu, Bante? Ada indikasi nggak seperti itu? Saya pikir itu bisa masing-masing ya, karena pemahaman tentang Buddha antara satu orang dengan lainnya bisa berbeda-beda. Tergantung pemahaman orang itu maksudnya. Tergantung pemahaman. Nah, kalau seseorang itu sudah betul-betul yakin terhadap Sang Buddha, apalagi seseorang punya keyakinan yang kuat bahwa Sang Buddha kan makhluk teragung ya, makhluk terunggul gitu kan. Oh, jauh lebih unggul dari bahkan para dewa. Kalau kita sudah punya keyakinan terhadap yang tertinggi, yang terunggul, teragung, lantas kenapa harus merasa takut dengan makhluk-makhluk lain yang sebenarnya ya kita mengatakan di bawahnya gitu kan. Sehingga ketakutan lenyap. Dan ini juga sebenarnya disampaikan juga di dalam Attanatiya Sutta. Oke, Attanatiya Sutta kan mengingat para Buddha kan. Salah satunya. Tetapi begini, Attanatiya Sutta kan juga salah satu cara agar seseorang ketika para biku terutama ya masuk ke hutan itu tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Nah, pada waktu itu kan ceritanya kan ada 4 Catu Marajika. Ya. Jadi kan kalau dewa Catu Marajika kan ada 4 kan. Benar. Ada Yaka, Gandhapa, Kumbanda, Kumbada dan Naga kan. Nah, mereka itu datang pada Sang Buddha, terutama para pemimpinnya dan mereka para pengikutnya yang kuat-kuat itu, yang sakti-sakti datang pada Sang Buddha. Nah, salah satunya adalah Yaka Vesawana. Jadi Raja Yaka namanya Vesawana. Ya. Datang pada Sang Buddha dan menceritakan bahwasanya ada makhluk-makhluk Yaka, baik yang tinggi, menengah, atau rendah, yang punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Karena Sang Buddha mengajarkan tentang menghindari pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Mereka punya keyakinan. Tetapi ternyata kebanyakan Yaka itu tidak punya keyakinan. Terus gimana? Justru karena Sang Buddha mengajarkan kemoralan, banyak Yaka, baik yang rendah, menengah, tinggi, tidak punya keyakinan. Dan mereka tidak suka kalau misalnya ada biku yang misalnya masuk hutan, bisa diganggu. Nah, untuk supaya tidak diganggu, kemudian Yaka Vesawana ini memberikan yang sekarang kita kenal sebagai Attanatiya Sutta. Jadi
Di situ kalau kita baca itu semua nama-nama makhluk halus yang punya kesaktian yang tinggi-tinggi itu disebutkan. Dengan apa? Maksudnya untuk apa? Kan ibaratnya kan begini. Kalau kita misalnya ada masalah itu kan, masalah dengan orang tertentu. Kemudian kita menyebutkan, tahu enggak? Saya itu berteman loh. Iya, ibaratnya backingannya ya. Ya seakan-akan lebih powerful lah. Gitu kan, saya punya teman lebih powerful loh gitu kan. Iya. Kan takut juga kan. Dan seperti itu. Kan seperti ini juga kan. Kalau kita betul-betul yakin bahwa Sang Buddha itu tertinggi bukan karena seperti kesaktiannya, tetapi tertinggi karena kualitas batinnya. Kan kalau kita yakin di situ, ketenangan muncul, kekhawatiran lenyap, ketakutan juga lenyap. Ini prosesnya maksudnya ya Bante ya? Iya. Jadi bukan serta-merta ketika ngomong Buddha tiba-tiba makhluknya hilang, bukan gitu. Bisa. Tapi memang aspek batin kita yang jadi tenang dulu, kekhawatiran hilang gitu ya. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Buddha, Dhamma dan Sangha. Artinya kita menyerahkan kepada hal yang sifatnya baik, yang sifatnya luhur. Lantas ketakutan apa yang mesti kita munculkan? Kalau kita tidak memiliki hal-hal yang buruk, kita menyerahkan kehidupan kita untuk hal yang baik, yaitu Buddha, Dhamma dan Sangha. Iya. Nah itu artinya juga kan kalau orang dia punya batinnya sendiri nanti, dia lebih kuat. Nah makhluk-makhluk yang katakanlah peta tadi, yang katakanlah makhluk apa ya tadi ya, itu kan kalau melihat kita kan juga sudah takut duluan kan dia. Maksudnya dia nggak mengganggu. Tidak mengganggu karena sebenarnya. kita punya power dalam diri kita. Nah salah satunya dengan melihat Buddha tadi kan. Betul, tidak mengganggu, tapi bukan berarti takut ya. Karena kadang-kadang justru ada banyak makhluk peta yang, ya kalau kita mendengar cerita pada zaman Sang Buddha gitu ya, justru ada banyak makhluk peta yang mendatangi para arahat, para arhanta untuk mendapatkan pertolongan. Patidana. Seperti misalnya cerita Bhante Sariputta kan. Jadi ada salah satu peta yang dia itu dulu 5 kelahiran sebelumnya itu, di kelahiran kelima setelah ini, sebelum ini maksudnya, itu pernah menjadi ibunda dari Bhante Sariputta. Oh ya benar. Nah kan datang kepada Bhante Sariputta. Dan memang ketika datang memang ya ini biasanya yang mengelilingi para arahanta atau para suciwan kan para dewa kan. Nah sehingga ketika datang juga diusir sama dewa yang ada itu kan. Gak usah masuk. Tapi begitu mengatakan, saya dulu itu pernah jadi ibundanya Bhante Sariputta, mohon untuk dibantu. Akhirnya kan diperbolehkan masuk kan oleh dewa yang ada di wihara tersebut. Kemudian dia mojok. Nah, artinya berada di pojokan gitu menunggu Bhante Sariputta. Bertemu dengan Bhante Sariputta. Bukan karena takut ya, tetapi justru karena ingin mendapatkan pertolongan. Jadi justru kalau seseorang ini punya cinta kasih, punya kasih sayang ya, makhluk apapun yang ada di sekitar situ tidak akan mengganggu, tapi justru akan merasa tenang, merasa bahagia, merasa bahkan untuk beberapa makhluk yang memang punya hubungan gitu ya, hubungan dalam artian keluarga, dalam kehidupan yang lampau atau sekarang malah datang untuk minta pertolongan. Itu juga jadi salah satu solusi untuk kita bisa nolong mereka dan kita bebas dari ketakutan ya. Betul. Tapi masalahnya juga ada loh begini. Ada orang-orang yang ini pandangan yang perlu diluruskan juga ya. Ada orang-orang yang kemudian nanti kalau misalnya saya melakukan banyak patidana kan banyak peta yang datang ke sini kan, nanti auranya jadi negatif gitu. Padahal nggak gitu ya. Nggak gitu juga kan. Karena sebenarnya kan mereka yang datang pun juga yang punya hubungan dengan kita. Hubungan dalam artian mungkin kehidupan lampu pernah punya hubungan keluarga gitu kan. Tapi kalau yang tidak punya hubungan keluarga ya tidak akan datang. Jadi hanya yang punya hubungan saja yang mereka datang. Iya. Jadi kalau kita ketemu dengan katakanlah makhluk-makhluk seperti itu, aspek batin kita maksudnya itu yang dimunculkan justru harusnya yang positif ya. Oh iya. Seperti tadi misalnya membacakan Metta Sutta. Betul. Atau dan juga tidak hanya membacakan loh, tapi juga harus sikap batin yang memang betul-betul sesuai dengan Metta Sutta atau Karaniya Metta Sutta. Iya.
dan kemudian bisa mengingat Buddha, Dhamma dan Sangha gitu ya. Betul. Sesuatu yang lebih powerful. Betul. Itu yang harus kita lakukan. Dan ada satu lagi. Pernah kan mendengar cerita yang bodhisattva? Ketika beliau masih sebagai bodhisattva, belum mencapai kebudaan, kan ketakutan masih ada kan? Oh iya, oke. Nah, dalam ini Baya Berawasuta. Baya Berawasuta kan? Betul kan? Majjhima Nikaya 4 ya. Betul. Itu kan juga salah satu cara juga kan untuk bisa mengatasi rasa takut. Oke. Cuman kalau yang cara lain kan memancarkan cinta kasih, mengingat Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, cara ini beda. Iya. Jadi ketika ketakutan muncul, justru mencari tempat yang sakral, mencari tempat yang angker, untuk ngetes. Ya kan? Jadi ngetesnya bagaimana? Jadi ini bodhisattva yang bercerita dalam khotbah tersebut. Ketakutan muncul ketika berada di hutan. Justru mencari tempat yang sakral seperti Cetia. Cetia itu kan tempat yang disakralkan gitu kan. Nah, pergi ke sana itu di hari-hari yang disakralkan seperti hari Uposatha. Bulan purnama atau bulan gelap. Pergi ke sana. Nah, sampai di sana cara untuk mengatasi rasa takut adalah ketika sedang duduk bermeditasi, rasa takut muncul, itu tidak akan mengubah posisi duduk. Tidak akan berdiri, tidak akan berjalan. Tetap duduk, melihat perasaan takut sampai itu lenyap. Melihat perasaan takut? Iya, sampai itu lenyap. Atau pada saat beliau sedang berjalan, rasa takut muncul. Beliau tidak akan berhenti, tidak akan duduk, tetap berjalan sampai rasa takut itu lenyap. Jalan mondar-mandir kan maksudnya kan? Iya, mondar-mandir. Cangkamana itu. Cangkamana. Atau misalnya pada saat berdiri, rasa takut muncul, beliau tidak akan berjalan, tidak akan duduk. Tetap diperhatikan sampai rasa takut itu lenyap. Nah, artinya apa? Menghadapi rasa takut, tidak lari dari rasa takut. Itu juga cara untuk melenyapkan rasa takut. Ternyata rasa takut juga hanya sekedar pikiran, sekedar perasaan. Yang sifatnya muncul lenyap ya? Lenyap. Tidak kekal. Nah, kalau orang tidak tahu caranya kan begitu ada rasa takut langsung lari kan? Baru duduk kemudian takut muncul kan lari kan? Iya. Atau misalnya orang sedang berjalan rasa takut muncul langsung freezing kan? Benar. Jadi kaku gitu tidak bisa apa-apa kan? Kadang overthinking juga Bante. Ada cerita ya, Ajahn Mahaboa itu kan pernah meditasi di hutan itu kan. Kan lagi meditasi jalan. Di belakangnya kresek. Taunya anjing nih. Taunya anjing. Betul. Ada plastik kan. Betul. Nah itu kan dikiranya hantu gitu kan. Oh iya hantu. Dia overthinking kan maksudnya. Ya harus gimana nanti nih kalau beneran hantu. Ternyata anjing pasti lihat. Iya. Dan ada juga cerita yang ya dekatan seorang biku gitu kan. Yang beliaunya itu pada saat tinggal di satu kuti. Awalnya itu tidak ada rasa takut. Tapi begitu mendengar diceritakan kalau kuti tersebut dulu pernah ada orang gantung diri. Baru ketakutan muncul. Kan pikiran sendiri kan. Benar. Kayak kita misalnya ke tempat baru misalnya ya. Kita nggak tahu ini nggak ada apa-apa ceritanya kan. Betul. Tapi beberapa hari ceritakan kita udah mulai takut tuh. Iya, betul. Ya seperti di wihara sini lah, di PDA atau di wihara mana atau di tempat tertentu kan. Sebenarnya kalau kita tidak mendengar cerita tentang hantu, ya datang ke sana tinggal di sini ya tidak ada rasa takut. Tetapi begitu nanti ada orang 2 tahun cerita, wah di sini ada hantu ini dan itulah baru kemudian kepikiran, ketakutan muncul. Nah, ternyata yang membuat takut bukan hantunya, pikirannya sendiri. Oke. Pikiran itu yang justru bikin kita overthinking ya. Itu yang justru membuat takut. Maka mindset kita lah yang harus diganti gitu kan, diubah. Yang salah satunya itu adalah kalaupun seandainya ada hantu, selama ini yang betul-betul merugikan kita hantu atau manusia sih? Kalau kita bicara mengenai apa ya, misalnya ada konflik, ada pembunuhan. Memang selama ini kebanyakan misalnya ada pembunuhan, yang membunuh manusia itu manusia atau hantu? Jarang banget ya kalau hantu ya. Gak pernah dengar. Itu hanya di film-film ya. Dia dikejar-kejar tiba-tiba jatuh dari atas lantai. Itu kan. Kebanyakan kan manusia kan. Peperangan banyak yang meninggal itu siap memang hantu
Yang membunuh kan manusia juga. Iya. Lantas yang harus ditakuti manusia atau hantu malah. Oke. Berarti ini sisi lainnya. Kalau tadi Bante bilang kan bukan hanya sekedar buat para setan hantu itu kan jadi lebih welcoming kepada kita kan. Tapi juga para dewa ini juga bisa ikut mendengarkan kalau kita baca sesuatu yang positif. Oh iya. Kayak Metasutta tadi ya. Betul. Oke. Makanya itu baik juga untuk kita lakukan. Oke. Saya pikir itu Bante. Terkait dengan caranya, Bante bilang tadi bisa mengingat Buddha, bisa memancarkan meta dulu ya. Memancarkan meta cinta kasih, bisa menghadapi juga. Menghadapi melihat perasaan itu muncul, lenyap. Dan juga harus melihat bahwa makhluk-makhluk lain juga seperti kita sebenarnya. Membutuhkan kasih sayang, membutuhkan cinta kasih, tidak mau konflik. Nah kalau kita melihat makhluk sebagai makhluk, maksudnya kalaupun seandainya ada hantu, ada makhluk lain gitu memang ada gitu kan, dan melihatnya itu sebagai makhluk seperti kita yang membutuhkan hal-hal yang baik, kedamaian, lantas untuk apa kita kemudian takut dengan mereka? Kan tidak perlu. Tapi the advance level itu adalah ketika takut cari tempat sakral itu yang paling advance. Itu ya. Itu advance ya. Harus menghadapi itu kan. Benar-benar dihadapi ya. Itu bagus juga kan. Oke itu Bante, saya pikir cara kita bisa mengatasi ketakutan utamanya terhadap hantu. Betul. Terima kasih Bante. Ya baik, sama-sama. Ya.